Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita sejenak akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Namun sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min kalamil akhyar, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Abu Hamzah wakila Abu Abdillah Al-Qurazi Al-Madani min ulama'i Aus. Tabi'iyun salihun alimun bil Quran wa kana min a'immatit tafsir. Tuwfiya sanata samanin wa mi'ah. Wa huwa ibnu samanun wa sab'in wa ibnu samanun wa sab'in sanah. Wakila sanata sab'in sanata sab'a asyrah. Wakila sanata tis'a asyrah. Wakila sanata ishrin wa mi'ah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang imam ahli tafsir, yaitu tabi'in, ya, termasuk tabi'in, orang yang alim Al-Qur'an, alim Al-Qur'an, ahli tafsir, termasuk a'immat min a'immatit tafsir, meninggal pada tahun 108. Tabi'in 108, berarti orang yang ketemu dengan sahabat. Umurnya 78 tahun. Insyaallah. Di zaman Rasulullah umur pun segitu-segitu sudah 78.
80. Masih banyaklah zaman dulu umur segitu. Min kalamihi, sebagian daripada kalam hikmah beliau, idza aradallahu ta'ala bi'abdin khairan ja'ala fihi salatu khilal. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baik pada seorang hamba, maka Allah akan jadikan padanya 3 perhiasan. Fiqhan fid din wa hazahadatan fid dunya wa basaran bi uyubi. Yang pertama yaitu faham tentang agama. Apabila Allah menghendaki seorang hamba bernasib baik, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baik pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan padanya agama pertama. Jadi kalau orang nih suka dia belajar agama, memperdalami agama, terus di pesantren, majelis, pokoknya nak belajar terus pandai, sehingga dia pandai tahu tentang fikih, dia tahu tentang akidah, ya, tentang ilmu akhlak, ilmu hati dia tahu. Pokoknya senang dia terhadap ilmu dan dia faham juga tentang ilmu tadi, paham tentang agama. Nah, ini kalau Allah sudah menghendaki baik pada hambanya, maka Allah akan giring dia untuk paham tentang agama. Itu tanda-tanda sudah. Jadi beruntunglah orang-orang yang suka belajar, beruntunglah orang-orang yang suka ngaji, ya, memperdalami ilmu agama. Beruntung, karena itu adalah tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebalikannya rugi, jatuh, sedih mestinya orang yang gak suka majelis ilmu, gak suka belajar, maunya santai saja, tapi kerja rajin, cari duit rajin, belajar agama malas. Masya Allah, ya. Jadi tanda-tandanya satu, ada 3. Yang pertama adalah orang tersebut pandai atau faham tentang agama. Kemudian yang kedua, wazhadatan fid dunya. Jadi ada 3 tandanya. Yang pertama faham tentang agama, yang kedua wazhadatan fid dunya, yaitu zuhud terhadap dunia. Jadi orang ini kalau Allah menghendaki baik, maka Allah akan hilangkan cinta dunia dari dalam hatinya. Gak senang dunia, gak gila dunia. Gila dunia luar biasa, ya. Kalau Allah sudah suka, inginkan kebaikan kepada hambanya tuh, cinta dunia itu dibuang sama Allah SWT. Jadi enggak apa namanya ini, enggak terlalu terhadap dunia ini. Bukan mesti miskin, enggak harus miskin. Tidak cinta bukan berarti tidak punya, belum tentu. Namanya cinta ini kan setiap hari dunia saja yang dipikir. Mobil baru beli, pokoknya mobil aja dipikir siang malam. Tak boleh ada kotor sikit, lap. Tak boleh ada, pokoknya terus suka luar biasa.
Masya Allah. Apa-apa saja yang hubungan dengan dunia bukan main deh cintanya. Cinta harta, cinta duit, cinta pangkat. Itu saja. Terus Allah ketika menghendaki baik kepada hambanya, cinta dunia dibuang sama Allah SWT. Santai saja, alah dunia saja kau. Nak ngotot-ngotot untuk apa? Sebentar lagi kita juga mati semuanya nih. Untuk apa? Banting tulang mati-matian cari duit yang halal, yang haram, yang subat, semuanya disikat. Tak mau tahu. Yang penting aku kaya, anak beli apa aku bisa, rumahku besar, mobilku cantik, mewah, tanahku luas. Itu yang dijadikan tujuan. Dunia. Padahal Allah tak panjanglah umur manusia di zaman sekarang, pendek. Yang dulu umurnya ribuan tahun pun mati. Apalagi yang umatnya Nabi Muhammad, ya, apalagi umur-umur kita. Lah sudah ngotot luar biasa cari dunia, sudah dapat ditinggal mati. Terus maksudnya apa? Habis-habisan nyari dunia begitu dapat mati. Lucu. Itu udah masih untung dapat. Kadang berjuang cari dunia mati-matian. Mati duluan belum dapat. Ini yang lucu. Subhanallah, berapa banyak orang yang mati cita-citanya belum tercapai. Banyak. Jadi lucu namanya. Tak usah lah dunia itu dicinta-cintai gitu. Ya pokoknya sekedarlah kita ini menggunakan dunia itu bisa alhamdulillah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak alhamdulillah, ya. Bukan dijadikan ambisi. Itu yang dicintai, tidak. Orang kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus cinta dunia di dalam hatinya. Ngadapin dunia ini selalu aja selambung. Tak semua orang sibuk. Pangkat saya begaduh, bersaing. Habis-habisan tak mau tahu. Sogok sana, sogok sini. Apa sih katanya? Alah, ngapalah kayak gitu. Pangkat itu berapa lama lah. Fir'aun saja yang paling hebat di zaman sekarang pun tak ada yang hebatnya macam Fir'aun itu. Mati juga. Sekarang pun tak ada apa-apanya, justru terkenal jelek. Lah, kita nak berebut untuk apa? Berebut kekuasaan. Apalagi niatnya hanya untuk duniawi. Tak usahlah. Tak usah. Tapi kalau memang lillahi ta'ala, itu. Dan itu pun kalau orang enggak ambisi, ya terserah orang-orang lah. Tapi kalau Allah pilih saya, Allah beri saya kesempatan, Allah kasih amanah ini kepada saya, ya saya harus amanah, saya harus pegang, saya harus berlaku adil, saya tidak boleh zalim. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh ngotot nak dapat pangkat ni, ngotot. Kalau dah ngotot gitu, akhirnya apa? Halal haram tak dipikir lagi, tak dibedakan lagi. Yang penting aku jadi. Wa zahadatan bid dunya, zuhud dari dunia. Itulah di mana-mana para aulia, orang-orang soleh mesti ini yang selalu diulang-ulang. Zuhud. Karena orang yang cinta kepada dunia, dia tidak bisa cinta kepada akhirat. Ini berbanding terbalik. Tak bisa cinta dua-duanya. Aku cinta dunia, aku cinta akhirat. Mana bisa? Kau cinta dunia berarti dengan akhirat tidak. Kau cinta akhirat berarti dengan dunia tidak. Begitu. Wa basaran bi uyubih. Yang ketiga yaitu Allah akan menjadikan dia basaran bi uyubih, yaitu melihat aibnya sendiri, melihat kekurangannya sendiri. Allah jika menghendaki baik kepada hambanya, seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut, hamba tersebut itu melihat kejelekannya sendiri. Jadi sadar dia terhadap kejelekannya sendiri. Nampak dia terhadap kejelekannya sendiri, kekurangannya dia nampak.
Biasanya kalau kita ini umumnya yang nampak itu kekurangan orang. Kejelekan orang aja yang nampak. Tengok, masalah matanya ngadepnya ke sana. Tidak begini matanya, tak nampak. Ini orang ini jelek. Apalah tu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik, tandanya Allah akan menjadikan orang tersebut dia bisa melihat introspeksi diri, apa aibnya, apa kekurangannya. Jadi tiap hari yang dipikirnya, ya Allah, aku kok begini ya, hatiku kok begini, sifatku kok begini, amalku kok begini. Jadi jeleklah aku ini masih harus perbaiki lagi. Aku tuh perasaannya kok kalau ada orang dapat nikmat hati ini kok macam sakit hati ya, ini sifat tak betul ini. Ini namanya sifat hasad, ini tak boleh disebut. Aku ini kalau ada orang nyakitin aku rasanya tak tahan, aku nak ini, nak balas nak ini. Aku kok begini ya sifatnya. Tidak bagus. Kok cinta dunia. Nampak kekurangan dirinya sendiri. Sehingga dia mau memperbaiki. Itulah kadang-kadang kita ini memang Masya Allah. Kalau dengan aibnya orang ini nampak aja. Cobalah aibnya sendiri dihitung dulu. Mana aku ini macam mana? Oh aku termasuk gini. Aku ini kayak pelukik betul ya. Kalau nak ngasih uang rasanya kok berat-berat. Pelukik. Dihitung semuanya. Gini. Itu. Oh, pemarah aku ini tak sabar lah. Ini. Itu nampak semua. Ini kalau ada orang yang seperti ini berarti Allah akan pilih dia menjadi orang yang bernasib baik. Karena banyak orang yang tak sadar, hidup ini tak sadar memang. Tahunya macam dia tuh baik aja, yang jelek itu orang semuanya. Si ini gitu, si itu begini, itu ngapa gitu. Semua yang ditunjuk di orang lain. Tak sadar dia tuh. Jadi yang seperti ini nih karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diduduk ini, dia tidak fokus kepada aibnya orang, tapi dia fokus kepada aibnya sendiri. Ya Allah, aku kok gini. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa, yang suka dia introspeksi aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, dia bisa melihat kekurangan-kekurangannya sendiri. Itu berarti orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara ini yang menjadi tanda-tanda bagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan kita orang yang paham tentang agama. Orang itu tak bisa paham agama kalau Allah tidak kehendaki. Kalau Allah tidak pahamkan, tak bisa. Jadi mati apa hari pokoknya santai duduk tadi perempatan di mana malas ngaji dan sebagainya, enggak bisa. Ilmu itu didapat itu karena memang Allah yang mahamkan. Zuhud di dalam dunia, Masya Allah, zuhud. Orang ini banyak yang tak sadar. Ketika orang tak sadar ini fokusnya dunia tok. Yang dikejarnya habis, aku harus duit banyak, terus tak sadar dia. Memang kayak hidup itu gitulah hidup itu. Hidup ini kayak pokoknya pekerja yang pagi cepat-cepat kerja, on time, balik sampai sore tiap hari gitu putar gitu. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang, kadang sampai malam, kadang lembur tak balik. Itu yang di pikirannya tiap hari pokoknya duit aku banyak, pangkat aku tinggi, tambah terkenal. Tak sadar orang ini. Jadi kalau ada orang yang disadarkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, untuk apa aku kok ngotot betul gini. Ini hadiah luar biasa dari Allah. Gak semua orang punya semacam pemikiran yang seperti itu, enggak semua orang. Banyak orang justru lalai. Kalau ada hal yang seperti ini di dalam hati, tidak ada kecintaan kepada dunia, enggak ada gila dunia, ini berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hadiah yang luar biasa sama Allah. Dan yang terakhir tadi yaitu bisa atau lebih fokus terhadap aibnya sendiri, ya. Melihat aibnya sendiri.
daripada melihat aibnya orang lain. Begitu banyaknya aib diri kita, sebetulnya tak sempat kita nak mengoreksi orang. Ibaratnya kita ini macam orang ujian. Orang ujian dikasih soal 50 soal, 50 soal, 50 soal. Dia lagi pusing mikirin dia punya masalah di sini. Waduh, ini susah betul, ini susah betul, ini susah betul. Mana sempat dia nak ngurusin orang-orang sana. Kau jawab sendirilah, aku lagi pusing nih. Ini pusing ini soal segini aku belum. Wih, susah-susah semua. Macam mana? Ini orang satu kan nak ngurusin orang gini. Gini, gini. Kau punya tak terjawab. Tidak terjawab. Jadi kita ibaratnya orang yang ujian, punya soal sendiri, punya permasalahan sendiri, fokuslah. Kalau engkau tidak fokus kepada permasalahanmu sendiri, kau justru mau menunjukkan yang ini, yang ini jauhnya ini. Ini aku tak tahu nih, ini. Toto tet bel habis. Aku belum jawab lagi, aku punya. Ibaratnya begitulah, orang fokus justru terhadap permasalahan orang lain, sementara dia tidak fokus terhadap permasalahannya sendiri. Nah, ini hal yang seperti ini, subhanallah, ketika kita bisa fokus terhadap permasalahan diri kita sendiri, aib-aib kita, itu hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.